Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurnaisi dengan NIM 112310291. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perekrutan sumber daya manusia. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen sendiri adalah proses mencari, menarik, dan juga memilih kandidat yang tepat untuk mengisi sesuai dengan pekerjaan dalam sebuah organisasi. Nah, dalam presentasi kali ini tentang perekrutan sumber daya manusia, selain pengertian rekrutmen, saya juga akan menjelaskan tentang proses rekrutmen, tujuan rekrutmen, metode rekrutmen, dan juga teknik dari rekrutmen. Yang pertama adalah proses rekrutmen. Proses rekrutmen sendiri itu ada beberapa kualifikasinya. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, yaitu dengan menentukan posisi yang perlu diisi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah searching, mencari kandidat yang potensial melalui berbagai sumber seperti iklan pekerjaan, situs web karir, dan juga jaringan profesional. Lalu yang selanjutnya adalah seleksi, menyaring kandidat melalui wawancara, tes, dan juga penilaian lainnya untuk menemukan yang paling sesuai dengan kriteria. Lalu ada penawaran. Penawaran sendiri adalah menawarkan posisi kepada kandidat yang terpilih dengan negosiasi syarat-syarat kerja sesuai dengan persyaratan dari perusahaan tersebut. Lalu setelah itu ada tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen sendiri adalah beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah mengisi posisi yang kosong, yaitu dengan memastikan setiap posisi yang kosong diisi oleh kandidat yang memenuhi kualifikasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu dengan menarik kandidat yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang dapat meningkatkan kinerja sebuah organisasi ataupun perusahaan. Lalu dengan mengurangi turnover, yaitu dengan memilih kandidat yang cocok dengan budaya dan nilai-nilai organisasi untuk mengurangi tingkat pergantian karyawan. Lalu dengan mendukung pertumbuhan organisasi, yaitu dengan memastikan ada cukupnya tenaga kerja untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Lalu dengan memenuhi kebutuhan jangka panjang, yaitu dengan membangun pipeline kandidat potensial untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah metode rekrutmen. Metode rekrutmen ada beberapa yang sering kita jumpai ya. Yang pertama adalah iklan pekerjaan. Iklan pekerjaan ini adalah dengan memasang iklan di situs web karir, media sosial, dan juga papan pekerjaan untuk menarik kandidat. Seperti yang sering kita jumpai yaitu banyaknya iklan-iklan pekerjaan seperti iklan di Jobstreet ataupun di LinkedIn, dan juga di Facebook juga sekarang sudah banyak sekali iklan tentang pekerjaan. Lalu yaitu dengan rekrutmen internal, mengisi posisi dari dalam organisasi dengan mempromosikan atau memindahkan karyawan yang sudah ada. Lalu dengan rekrutmen eksternal, dengan cara menggunakan agen perekrutan atau headhunter untuk mencari kandidat dari luar organisasi. Lalu dengan job fair atau kampus rekrutmen, yaitu dengan berpartisipasi dalam pameran pekerjaan dan mengunjungi kampus untuk menarik lulusan terbaru. Lalu metode rekrutmen selanjutnya adalah dengan referensi karyawan, dengan meminta karyawan yang ada untuk merekomendasikan kandidat yang potensial dan juga yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terus selanjutnya metode rekrutmen dengan sosial media, yaitu dengan menggunakan platform seperti LinkedIn, Facebook, dan Twitter untuk mencari dan menarik kandidat. Ini sama seperti metode rekrutmen yang pertama. Lalu metode selanjutnya adalah dengan database kandidat, yaitu menggunakan database yang sudah ada untuk mencari kandidat yang sudah cocok. Lalu dengan yang metode rekrutmen terakhir adalah dengan walk-in, yaitu dengan menerima aplikasi langsung dari kandidat yang datang ke kantor. Lalu yang selanjutnya adalah dengan teknik rekrutmen. Teknik rekrutmen sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah dengan cara wawancara berstruktur, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dalam penilaian kandidat. Lalu teknik yang selanjutnya adalah dengan penilaian psikometrik, yaitu dengan menggunakan tes psikologis untuk menilai kemampuan kognitif atau juga kepribadian dan keterampilan seorang kandidat. Lalu teknik yang selanjutnya adalah assessment center, yaitu dengan menggunakan berbagai metode penilaian seperti simulasi pekerjaan, diskusi kelompok, dan juga studi kasus untuk mengevaluasi kandidat. Lalu teknik selanjutnya adalah dengan tes keterampilan, yaitu dengan menguji keterampilan teknis atau praktis yang relevan dengan pekerjaan yang dilamarnya.
Nah, untuk teknik rekrutmen yang selanjutnya adalah dengan cara wawancara panel. Apa sih wawancara panel itu? Yaitu dengan melibatkan beberapa pewawancara untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang kandidat. Lalu, dengan teknik selanjutnya adalah rekrutmen berbasis kompetensi, yaitu fokus pada keterampilan dan juga kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Lalu dengan video interview, yaitu menggunakan teknologi video untuk melakukan wawancara jarak jauh yang dapat menghemat biaya dan juga menghemat waktu. Lalu dengan teknik yang terakhir adalah teknik gamifikasi, yaitu dengan menggunakan elemen permainan dalam proses rekrutmen untuk membuat kandidat menarik dan menilai keterampilan kandidat dengan cara yang inovatif. Nah, kesimpulan dari presentasi perekrutan SDM ini adalah rekrutmen yang efektif memerlukan kombinasi dari berbagai metode dan juga teknik untuk menemukan seorang kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun perusahaan. Dengan strategi rekrutmen yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang kompeten dan juga berkomitmen untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.